Shalom warga kerajaan. Kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil, mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita, Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Bovendigul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, diperhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun, tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang. Yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus, bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita. Dari bumi di daerah suku itu, apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang, 1 meter, saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya, yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika, di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal. Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal pertama myself, yang kedua keluargaku, dan yang ketiga kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam Rock Ministry ini. Kalau itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, behold in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan, dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amen.